Kali ini saya akan perkenalkan cara membaca nominal angka untuk harga-harga ya dalam bahasa Jepang. Sebelumnya seperti biasa saya ingatkan lagi untuk kalian yang mau nyari materi-materi untuk belajar JLPT N5 sampai N1, silakan klik link di bawah. Sudah saya sertakan beberapa materi-materi. Itu bisa tinggal di-download aja. Dan itu sudah ada kunci jawabannya ya. Jadi kalau nanti ngerjain tolong jangan curang. Jangan sedikit-sedikit dilihat kunci jawabannya ya. Yang pertama untuk bisa mengenal, untuk bisa menguasai cara baca angka ya, itu adalah mengetahui dulu mengenai penyebutan angka dalam bahasa Jepang. Satuan dulu lah ya. Satuan dari 1 sampai 9 itu silahkan di googling aja atau di googling aja, itu sudah banyak videonya, ada materinya juga banyak penyebutan 1 sampai 9. Nah, di sini saya akan langsung ke penyebutan nominal harga. Itu biasanya kan tidak mungkin pakai satuan. Jadi, saya akan mulai dari puluhan, ratusan, ribuan. Seperti itu dulu ya. Dalam bahasa Indonesia, tingkatan untuk penyebutan sebuah nominal itu kan ada puluhan, ratusan, kemudian ribuan. Stop. Habis ribuan, kita akan pakai kombinasi. Habis ribuan kan puluh ribu. Kombinasi puluhan dan ribuan. Nah, kalau bahasa Jepang, itu dari puluhan sampai ribuan masih sama ya. Masih pakai satu unit, belum ada kombinasi. Nah, di bagian puluh ribu, itu juga masih menggunakan satu penyebutan ya. Yaitu kalau puluhan dalam bahasa Jepang itu disebut ju, kemudian ratusan itu hyaku, kemudian ribuan itu seng. Maka puluh ribu bukan gabungan antara puluhan dan ribuan. Bukan ju dengan seng, bukan seperti itu ya. Tapi masih ada satu tingkat lagi yaitu mang. Jadi ichimang itu artinya 10.000 kalau dalam bahasa Indonesia. Yang harus diingat adalah penyebutan ketika nilai nominal itu sudah menginjak di atas 10.000 ya. Kalau 10.000 ichimang, kemudian kalau 100.000 jangan kita mentah-mentah artikan ratus dengan ribu, hyaku dengan seng. Tidak seperti itu ya. Satuan terakhirnya yaitu kalau kita kan ribu untuk terakhir ya. Sebelum menyentuh juta. Nah, kalau dalam bahasa Jepang itu pakainya mang ya. Jadi ada jumang, hyakumang, sengmang. Setelah itu baru sudah ganti lagi unit penyebutannya. Ya. Jadi untuk penyebutan 10.000 itu ichimang ya, masih pakai mang biasa. Kemudian ratusan ribu itu berarti pakainya adalah gini, satu mangnya dikali 10. Satu mang itu 10.000, maka kalau itu dikali 10 jadi 100.000. Makanya yang kita pakai kombinasinya adalah ju dan mang. Ju itu puluhan, mang itu puluh ribuan. Jadilah jumang, itu baru 100.000. Kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, kemudian ke tingkat selanjutnya, yaitu hyakumang. Hyaku itu 100, mang itu 10.000. Jadi 10.000 dikali 100. Jadilah 1 juta. Ya, masih jutaan. Ya, dalam bahasa Indonesia seperti itu. Nah, kemudian ada berikutnya lagi masih pakai kombinasi ya, yaitu seng yang artinya ribuan dan mang. Jadi seng mang adalah 10.000 dikali 1.000 sama dengan 10 juta. Jadi 10 juta itu diungkapkan dengan seng mang ya. Nah, di atas seng mang ya, itu masih ada lagi yaitu oku. Itu kalau oku dibawa ke bahasa Indonesia itu sudah ratus juta dia. Ratusan juta. Tapi kayaknya cukup sampai itu aja ya. Ratusan juta. Kan siapa yang sering berurusan dengan uang yang setinggi sampai ratus juta? Kan jarang juga. Jadi sampai ratus juta aja yang sini saya mention. Nah, berikutnya adalah bila angka ini diungkapkan dalam tulisan. Dalam bentuk tulisan, angka-angka harga ya, yang sudah di atas puluhan ribu, itu kalau dalam bahasa Jepang
biar gampang ya untuk membaca angkanya, itu sebaiknya kita breakdown jadi seperti ini. Misalnya angka berapa ya? 20 juta misalnya. 20 juta itu kalau kita kan biasanya nulis bukan cuma bahasa Indonesia ya, bahkan untuk penyebutan luar negeri pun menggunakan dolar itu pakai ribu juga. Ada 20 titik ya kan. Kemudian nolnya 6 dan dibagi per 3 ini ya, per 3 angka di belakang koma ya. Jadi 332 gitu kalau dia 10 juta. Nah, kalau bahasa Jepang itu dirubah. Nolnya itu tidak lagi dipisah 3 angka, tapi 4 angka. Jadi dari belakang kita cari angka yang paling belakang, di depannya 1, 2, 3, 4 baru titik. Karena apa? Bacaan mang itu kan berperan sama seperti kayak ribu ya. Jadi untuk memisah-misah itu pakai mangnya tadi. Dan mang itu dia 4 angka di belakang koma. Jadi 10.000 per 10.000 dia dipotongnya, bukan per 1.000 ya. Per 4 angka ya. Maka dari itu untuk angka nominal 20 juta ini kalau dalam tulisan dipotongnya per 4 angka. Jadi di belakang angka 2 ada 3 angka 0. Baru titik. Kemudian lanjut lagi 4 angka 0. Maka membacanya adalah 4 yang belakang ini langsung dibaca mang. Ya. 4 angka 0 di belakang ini langsung aja dibaca mang. Kemudian angka sisanya yang depan itu disesuaikan. Anggap mangnya itu tidak ada. Jadi dia apa? 2000 kelihatannya kan. Maka untuk mengungkapkan 20 juta adalah ni seng mang. Nah, seperti itu. Itu 20 juta ya. Ni seng mang. Kalau 2 juta gimana? Ya berarti 4 angka di belakang tetap dipotong ya. Kemudian itu dibaca mang. Dan yang depan berarti tinggal 200, tinggal 200. Maka jadinya 200 nihyaku mang. Nah, seperti itu. Untuk juta dan puluh juta. Kemudian pada angka yang lebih tinggi lagi. Misalnya pakai satuan oku ya. Berapa ini? 245 juta misalnya. 245 juta itu kalau kita terdiri dari 9 angka ya, memang 9. Kemudian dibaginya per 3 blok, per 3 angka, dibagi-bagi per 3 angka. Nah, kalau bahasa Jepang, ingat dibaginya per 4 angka. Jadi 245 juta itu kita blok dulu yang belakang 4 angka, apapun angka yang ada di sana ya, diblok dulu. Ini bacanya mang. Udah pasti mang ya. Sehingga tinggal sisa yang depan. Ada berapa itu? Ada 2, 4, 5, 0. Masih ada 5 angka. Potong lagi 4 angka di bagian depannya. Sehingga jadinya adalah 2.4500 titik lagi 0000. Nah, seperti itu untuk pembacaannya. Jadi yang paling depan, ingat ratusan juta, itu pakainya adalah oku. Jadi ni oku, kemudian belakangnya 4.500. Dibaca biasa saja. Yong seng ya, 4.000 itu yong seng. Go hyaku karena 500. Yong seng go hyaku. Dan sisa di belakangnya langsung dibaca mang. Nah, seperti itu ya. 245 juta itu jadi bacanya kalau dalam bahasa Jepang adalah nioku yonseng go hyaku mang. Nah, itu tadi kurang lebih untuk contoh ini ya. Contoh nominal harga yang bisa kita yang harus kita baca misalnya dalam bahasa Jepang. Sekarang bila di bagian belakang itu yang tadi saya bilang 4 angka itu ya. Kalau misalnya itu bukan 0 semua, gimana cara bacanya? Ya dibaca biasa aja. Jadi misalnya angka 245 juta tadi ya, saya rubah ke 245 juta 554.500. Nah, susunannya gimana kalau gini?
Susunannya tetap ya, per 4 angka dibagi. Jadi 1, 2, 3, 4 di belakang itu ada 0, 0, 5, dan 4. 4.500 di belakangnya ya. Kemudian di depannya ada 4, 5, 5, 5. Per 4 angka tetap. Kemudian paling depan adalah angka 2. Yang 100 jutanya tadi ya. Nioku. Jadi cara bacanya adalah Nioku, Yongseng, Gohyaku, Gojugo, Mang. Mangnya tetap dibawa ya. Biarpun yang di belakangnya itu adalah angka yang bukan 0. Setelah itu dilanjut lagi. Di belakangnya adalah 4.500. Yongseng, Gohyaku. Jadi biasa aja ya. Tapi mangnya jangan ditinggal. Karena itu akan memberi sebuah titik potong bahwa ini nominalnya adalah seng mang gitu ya. Tadi nioku, kemudian seng dan bla 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 mang. Nah, itu memberi potongan di situ ya. Jadi mangnya jangan ditinggal. Jadi bacanya adalah nioku, yongseng, gohyaku, gojugo, mang, yongseng, gohyaku. Gitu ya. Ingat mangnya jangan ditinggal. Nah, yang penting di sini adalah nilai yang di atas 10.000. Jangan kita mentah-mentah translate-nya membahasa Jepang kan ya, mengucapkannya jadi puluh dan ribu, ju dan seng, nggak gitu ya. Patokannya adalah ada di mangnya itu. Mang, jumang misalnya itu 100.000, hyakumang itu 1 juta, kemudian seng mang itu 10 juta. Dan oku baru ada satuan gini ya, satuan lainnya. Kalau dari mang ke oku itu kita masih pakai kombinasi-kombinasi. Nah, itu tadi mengenai cara baca nominal angka yang menyentuh angka sampai puluh juta dan ratus juta. Memang agak sulit tapi bisa dibiasakan ya. Mungkin dari mangnya itu ya, membiasakan memotong dia ke 4 angka itu yang menurut saya sulit ya. Belum terbiasa. Oke, itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasannya mungkin sedikit berbelit-belit. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.